Proses pengukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, ruangan atau atmosfer menggunakan alat ukur, seperti termometer. Suhu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda secara kuantitatif. Suhu merupakan besarnya termodinamika yang mencerminkan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. Dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri, pengukuran suhu yang akurat sangat krusial karena perubahan suhu dapat mempengaruhi sifat fisik benda, seperti volume, tekanan, dan hambatan listrik. Oleh karena itu, penggunaan instrumen seperti termometer dengan skala yang terstandardisasi menjadi dasar dalam pengembangan teknologi, mulai dari sistem pendinginan hingga pemantauan proses biologis dan kimiawi. Dalam situasi praktis di lapangan, pemantauan suhu menjadi indikator utama dalam menjaga stabilitas suatu sistem. Sebagai contoh, dalam pengamatan cuaca atau manajemen lahan pertanian, suhu udara dan suhu tanah sangat mempengaruhi laju penguapan air atau evapotranspirasi, serta metabolisme tanaman. Seorang praktisi harus mampu melakukan pengukuran pada waktu-waktu tertentu untuk menangkap fluktuasi suhu harian yang ekstrim. Ketidakmampuan dalam memantau perubahan suhu dapat berakibat fatal, seperti kegagalan panen akibat cekaman panas atau kerusakan mesin akibat overheating. Oleh karena itu, pemahaman tentang distribusi suhu dan cara kalibrasi alat ukur menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki untuk menjamin validasi data dalam pengambilan keputusan teknis. Ketahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. 1. Handphone. 2. Alat tulis. Mengapa menggunakan pengukuran lewat handphone? Pengukuran suhu melalui perangkat smartphone merupakan manifestasi dari integrasi teknologi sensor dan algoritma digital yang menawarkan efisiensi tinggi dalam pemantauan parameter lingkungan. Secara teknis, proses ini melibatkan pemanfaatan sensor thermal internal yang kemudian dikalibrasi sedemikian rupa untuk memberikan estimasi suhu udara di dalam sekitar perangkat secara real time. Dalam sektor agroklimatologi, inovasi ini sangat mendukung pengembalian data lapangan yang dinamis, seperti pemantauan iklim mikro di area pertanaman atau pembibitan, yang krusial bagi perhitungan akumulasi panas tanaman. Meskipun praktis dan memiliki portabilitas tinggi, akurasi pengukuran ini tetap memerlukan prosedur teknis tertentu guna meminimalisir pengaruh panas dan komponen interval ponsel agar data yang dapat dihasilkan tetap valid dan representatif terhadap kondisi lingkungan sebenarnya. Data pengamatan suhu lingkungan ini diambil dari aplikasi cuaca di dalam handphone. Hasil pengamatan dan data yang didapatkan setelah melakukan pengamatan selama 7 hari. Suhu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari tentu saja berbeda-beda. Dengan angka yang sudah tertera, dilakukanlah perbandingan angka tersebut ke dalam beberapa kriteria yang telah ditentukan. Lalu, lakukan penentuan kriteria apa yang masuk ke dalam angka yang telah didapatkan. Untuk menentukan kriteria hasil dari data pengamatan yang ada ini, ada beberapa ketentuan dalam kriteria. Yang pertama, kecil dari 15 derajat Celcius masuk ke dalam kriteria sangat dingin. Yang kedua, 15 sampai 20 derajat Celcius masuk ke dalam kriteria dingin. Yang ketiga, 21 sampai 25 derajat Celcius masuk ke dalam kriteria sejuk. 26 sampai 30 derajat masuk ke dalam kriteria sedang atau hangat. 31 sampai 35 derajat Celcius masuk ke dalam kriteria panas. Dan yang terakhir, lebih dari 35 derajat Celcius termasuk ke dalam kriteria sangat panas. Suhu merupakan indikator energi thermal yang sangat mempengaruhi proses fisik dan biologis di lingkungan. Dalam praktiknya, pengukuran suhu yang akurat menjadi dasar manajemen lahan, pemantauan iklim karena perannya sebagai pengendalian laju penguapan serta metabolisme tanaman. Penggunaan instrumen yang terstandarisasi menurut protokol meteorologi memastikan
Data yang dihasilkan valid untuk pengambilan keputusan teknis. Dengan demikian, pemantauan suhu secara rutin bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan langkah strategis dalam menjaga stabilitas